Melanjutkan film dari Transformers keempat, cerita dimulai pada tahun 484 Masehi yang mana pasukan Raja Arthur sedang berperang melawan bangsa Saxon. Dan saat Lancelot menanyakan kemana perginya penyihir kepercayaan Arthur, dia pun percaya kalau sebentar lagi Merlin akan menuju ke sini, ditambah kalau musuh akan mengeluarkan serangan gelombang kedua mereka. Akhirnya Arthur dan pasukannya kembali bertempur sambil menunggu Merlin. Namun, di tengah pertempuran mereka mulai ragu dengan kedatangannya Merlin karena saat ini mereka kalah jumlah dan juga Merlin merupakan seorang pemabuk. Lalu sesampainya di reruntuhan kapal alien, sambil teler Merlin berteriak memanggil seseorang di sana, di mana saat robot itu keluar Merlin mengatakan kalau dia tidak memberitahu siapa-siapa tentang lokasi ini dan dia berkata jujur kalau selama hidupnya dia sudah berbohong mengaku sakti kepada semua orang. Namun Merlin memohon agar robot itu mau membantu pasukan Arthur untuk mencegah kiamat, sehingga robot itu memberikan tongkat tersebut dan mau membantunya dan meminta agar tongkat itu dijaga karena suatu hari nanti kejahatan besar akan mencarinya. Dan pada masa sekarang kita beralih pada Optimus yang sedang terombang-ambing di luar angkasa sambil memberi pesan pada penciptanya agar jangan pernah mengganggu planet bumi. Lalu setelah peristiwa di Hong Kong pada film keempatnya, selain mereka ditinggalkan oleh Optimus, kini Kate dicap sebagai buronan oleh TRF, ialah organisasi militer yang memburu seluruh Transformers baik itu Autobots maupun Decepticon. Namun berbeda dengan daerah Kuba, di sana merupakan tempat paling aman bagi Transformers dan juga Simmons tinggal di sana. Needs ice. Namun di Chicago, sekelompok bocil nekat masuk ke tempat terlarang demi ingin melihat robot di sana, di mana mereka pun langsung menelusuri tempat tersebut. We're not supposed to be here. Cool, not cool. TRF shut him down. Lalu saat sampai di sebuah pesawat alien, tiba-tiba ya, hal itu membuat para robot milik pemerintah yang menjaga di sana jadi datang dan langsung menyuruh para bocil ini untuk menyerah. Namun Hey! Mira, puto! Hey, sir, what have you got? Alright, go in there. dan saat mereka lolos, robot kecil itu ternyata bernama Squeaks dan anak itu bernama Isabella yang memberitahu mereka kalau Squeaks tidak bisa berubah dan lalu Isabella menenangkan mereka semua sambil memberitahu kalau Transformers itu bernama Kanopi. Tapi saat Santos anggota TRF melihat keberadaan Kanopi dari satelit, dia pun menganggap kalau anak-anak itu sedang dalam bahaya. Dan saat Kanopi meminta Isabella untuk segera pergi, dia pun malah menjelaskan pada mereka kalau tempat ini adalah rumahnya. Namun karena Santos mendapatkan laporan kalau Transformers itu bersenjata, akhirnya dia pun menyuruh untuk menyerangnya.
Bravo team, extract those kids. We're moving out. Ya, tentunya hal itu membuat Isabella sedih karena Kanopi adalah satu-satunya keluarga yang dia punya, tapi tiba-tiba Kate datang ke sana bersama Bumblebee untuk menghajar para robot itu. Dan setelah Kate membawa mereka, anak-anak itu pun tahu kalau Kate terkenal karena suka menyelamatkan para Transformers, dan setelah itu Kate kembali lagi ke tempat barusan. Really bad. Lalu saat Kate sedang memeriksa lukanya, tiba-tiba dia meminta Kate untuk melindungi jimat kuno tersebut, namun Kate pun menolaknya dan langsung melaporkan pada Bee kalau Transformers itu tidak selamat, tapi sayangnya lokasi Kate diketahui oleh TRF dan juga disaksikan oleh Barricade. Cyclops eyeball Kingfish. Flip IR to EO. Where are the others? The ones you're hiding. Namun Kate bersikeras untuk tidak memberitahu lokasi teman-temannya sehingga What was that? So bad you'll wish you died as a child. You're dead before I hit the ground. lalu akhirnya Lennox keluar dan memberitahu Bee kalau saat ini militer hanya mengikuti perintah saja, namun saat Hon datang, Lennox pun membiarkan mereka untuk pergi karena mereka bukanlah Decepticon yang tentunya di mata Santos hal itu tidak ada bedanya, sehingga anggotanya langsung menembakkan alat pelacak pada Bee. Dan setelah itu, Lennox melaporkan semua penemuan di lokasi tersebut dan diberitahu juga kalau anggota Decepticon berada di sana, yang mana ternyata kalau saat ini dia sedang bertemu dengan Megatron yang sudah dalam wujud barunya dan melaporkan kalau jimat itu sudah dibawa oleh Kate karena dia takut dengan persenjataan TRF yang sangat banyak, yang tentunya membuat Megatron pun sangat marah. The TRF. We must have it. Lalu Pak Komandan meminta Lennox untuk terus menyamar sebagai anggota TRF agar dia bisa menemukan tongkat Merlin karena prioritas militer ingin agar Optimus Prime segera kembali. What has happened to my world? Dan saat sampai di Cybertron, Optimus dipanggil oleh Queen Tessa yang mengaku sebagai penciptanya, namun karena planet ini sudah berubah total, Optimus pun marah dan mencoba menyerangnya, tapi karena Queen Tessa terlalu kuat, Optimus pun disalahkan karena perangnya membuat planet ini jadi hancur, sehingga Queen Tessa akan menggunakan Optimus untuk memperbaiki hal ini. Lalu di bumi, Kate kaget kalau jimat itu tiba-tiba ada di mobilnya, yang membuat Cogman memberitahu tuannya ialah Edmund yang tinggal di Kastil Flogat, Inggris, kalau jimat itu saat ini sudah diserahkan. The night has arrived. At last, Cogman. It begins. Sedangkan di kampus Oxford, Vivian, dosen sejarah yang sangat sedang menjelaskan tentang peperangan yang dimenangkan oleh Raja Arthur dan naga milik Merlin, dan menurutnya kalau cerita itu hanya membuat kita percaya agar menjadi pahlawan untuk kehidupan kita sendiri. Or is it just the dragons? Lalu setelah Edmund memantau Vivian, dia pun meminta mobil itu untuk menjalankan tugasnya, sedangkan di tempat Optimus dia diberitahu kalau tongkat miliknya sudah dicuri oleh 12 kesatria dan disembunyikan di planet bumi, karena hanya dengan kekuatan tongkat itu Cybertron bisa dipulihkan lagi, yang membuat Optimus pun akan menuruti penciptanya. My maker. I do. Sedangkan di tempat pembuangan mobil, kini para Autobots tinggal dan bersembunyi di sana, di mana saat Kate akan kembali, dia pun diberitahu oleh Sheriff untuk segera mengembalikan mobilnya yang sudah dicuri.
Dan di sana ada Jimmy, ialah asistennya Kate yang bertugas mengelola tempat ini kalau Kate sedang pergi. Namun yang mereka tidak tahu kalau Isabella mengikutinya ke sana, dan saat Kate baru kembali, dia pun langsung mencari Grimlock karena tahu kalau mobil sheriff itu sudah dimakan olehnya. Starting to piss me off! Turn around, what do you got in your mouth? Serves you right, spit it out! Don't eat cars. Lalu karena Jimmy disalahkan akibat tidak bisa mengawasi para Autobots, dia pun langsung ngeluh karena saat melamar pekerjaan di sini, Jimmy tidak tahu harus mengawasi para alien. Ditambah kalau Day Trader ialah Autobots yang suka menjual barang rongsokan, tiba-tiba datang. Carry all this stuff. Oh, that's where that's been. Come on. Dan dia memberikan kotak suara agar Bumblebee bisa bicara, namun saat melihat jimat itu, dia pun mengatakan jika benda tersebut asli, maka artinya kiamat sudah dekat. All right, I'm gonna go slather myself in oil. Setelah itu, Isabella langsung menunjukkan dirinya dan mengatakan kalau dia adalah yatim piatu yang tidak punya rumah dan para TRF itu sudah membunuh keluarga satu-satunya, sehingga Isabella akan tinggal di sini, yang tentunya Kate pun menolak. Tapi karena Isabella mengancam akan memberitahu lokasi ini pada semua orang, akhirnya Kate ingin tahu pengetahuannya tentang para Autobots, dan saat sudah mendengar, dia pun membolehkannya untuk tinggal di sini. Watch your mouth. Sedangkan di beberapa titik di dunia, para peneliti pun melaporkan kalau 6 tanduk sudah tumbuh dari bawah tanah, sehingga Edmund sadar kalau tanduk itu muncul akibat bereaksi terhadap kedatangan Cybertron, dan juga pihak NASA memperingatkan orang di kantor presiden kalau di luar sana ada benda yang sebesar planet sedang menuju ke sini. Lalu di tempat Kate, dia pun hanya bisa mengangkat telepon dari anaknya selama 20 detik dan tidak bisa menjawab karena saat ini posisinya sedang jadi buronan yang dicari oleh pihak pemerintah. You're a hell of a father, Kate. Don't forget it. Dan di Pentagon, Lennox diberitahu kalau Megatron sepertinya juga tertarik dengan tanduk itu karena dia sudah terlihat di semua lokasinya, sehingga Megatron yang sudah menculik petugas CIA, dia ingin bernegosiasi untuk menukarnya dengan para Decepticon yang ditahan, dan Pak Commander punya rencana agar membiarkan negosiasi itu berjalan mulus supaya dia bisa menuntun ke sesuatu yang sedang menuju ke sini. Do I know you, human? Give me names! Di sana, Megatron meminta untuk membebaskan Mohawk, Dreadbot, Nitro Zeus, Onslaught, namun tidak dengan Berserker, di mana Megatron memberitahu kalau dia hanya ingin pulang ke rumah, dan setelah negosiasi itu, Lennox diperintahkan untuk kembali ke TRF agar dia mengawasi setiap langkah Megatron karena katanya dia sedang mengejar Cade. Just run your team. We hunt. Flight. Push tactical when airborne. You're strapping on a Decepticon? Perfecto. Cyclops, Decepticons approaching junkyard target. Sedangkan di tempat pembuangan, Isabella sedang membantu Kate untuk memasangkan kotak suara pada Bi, dan karena penasaran dengan situasi Kate yang tidak bisa membalas telepon anaknya, akhirnya Kate memberitahu kalau di telepon itu anaknya hanya mengingatkan dia untuk segera punya pacar, dan akhirnya Bi pun bisa bicara. Come on, buddy, sit up. Let's hear it. This is so exciting. Oh no. Ya, ternyata barang dari Day Trader selalu gagal. Namun karena melihat tamu tadi undang, Sheriff langsung melaporkan pada Kate, dan saat dia mengecek keluar, Kate langsung menyuruh semua orang untuk segera melakukan evakuasi. They know. B, let's move! Give me this one. Hey, wait! Hell, I was born a hero. Megatron, they got up out of here.
way, Lennox. We box these things in, they will protect themselves. Dan sesampainya di kota, Bee pun baru sadar kalau di badannya ada alat pelacak sehingga para Dinobots langsung menghadang TRF. Let's go. Lalu karena muak, akhirnya Santos menyuruh Lennox untuk jangan menahan terus, sedangkan Kate menyuruh Isabella dan Jimmy untuk tetap diam di tempat itu karena di luar para Decepticon sedang mencari mereka. Hey, Cade, you mind if I bail? Autobots, get ready. Oh yeah, Decepticons. He's here. I'll go right now. Search this town. Namun sayangnya Squeaks ketahuan yang akhirnya dia pun dipanggil oleh Megatron yang tertipu dengan logo Decepticon di tangannya. Namun karena Isabella tidak terima, dia pun keluar dan menyuruh Megatron untuk segera menurunkannya. Sehingga karena Kate ketahuan, akhirnya situasi pun jadi rusuh. We don't do this kamikaze shit! Those vile beings. I'm on him! Ya, karena kemunculan mereka, Megatron pun langsung kabur. Namun saat drone milik TRF sampai di sana, mereka pun langsung bersembunyi kembali. Supposed to hunt terrorists, not taxpaying Americans. Am I the only one in here? Why, we're safe in here. Run! Move! Move! Hide in that room! It's the worst job ever. I left the hood to not get shot, and now I'm getting shot. Go! Whoa! Run! Run! Hide! Just hide! Facial mapping engaged. Lalu karena mereka terpojok di ruangan itu, Jimmy pun nekat menyerahkan diri dan yakin kalau tidak akan diserang, tapi... Dan saat Kate melihatnya, ternyata drone itu menembakkan peluru karet yang membuat Jimmy pun baik-baik saja, sehingga mereka langsung kembali melarikan diri. Stop trying to act like a hero. Come on, that building right there. Oh my God! Leprechauns are tiny, green, and Irish, and that is... Ya, ternyata Cogman berada di lift itu dan dia mengatakan kalau dia sengaja ke sini untuk menjemput mereka, yang tentunya membuat Kate tidak percaya dan langsung menyerangnya. I am so clumsy. Karena hal itu, Cogman langsung menghubungi Edmund untuk memberitahu situasinya saat ini. Lalu karena Kate masih hidup, Cogman langsung membersihkan debu itu dan memberitahu kalau alasannya kesini karena jimat tersebut sudah memilih Kate, dan juga Cogman memperingatkan kalau selama teman-temannya berada di dekatnya, maka hidup mereka tidak akan aman. You are needed, sir. Urgently. Sehingga Kate memberitahu Isabella kalau saat ini dia adalah keluarganya dan selama Kate pergi, Isabella akan dijaga oleh Crosshair dan yang lainnya. Don't expect any bedtime. Dan Pentagon langsung mendapatkan lokasi Megatron yang juga sedang menuju ke daerah yang sama dengan Kate, ialah Inggris, sehingga Lennox diminta untuk pergi ke sana juga.
Lalu dari Kuba, Simmons menghubungi Edmund untuk memberitahu kalau dia sudah menemukan lokasi buku kuno yang berada di perpustakaan Trinity dan dia meminta Edmund untuk segera mengambilnya jam 4 nanti. Be there if you want to know how it all ends. Dan pihak NASA mendeteksi kalau planet Cybertron sedang menuju ke sini dengan waktu 2 hari sebelum menabrak bumi, di mana di sana Quintessa sedang mencuci otaknya Optimus kalau Unicron, musuh purba Cybertron, adalah planet bumi itu sendiri, dan dengan tongkatnya dia akan menguras habis kekuatan Unicron, di mana saat ini Optimus berubah menjadi Nemesis Prime. I will fight anyone. Sedangkan di rumah Vivian, dia pun didesak oleh ibu dan kedua bibinya untuk segera menemukan pasangan hidupnya agar dia cepat mendapatkan anak. Namun Vivian cukup membenci almarhum ayahnya karena dia selalu sibuk dengan meja bundar kesatrianya di ruangan itu, yang membuat Vivian pun jadi teringat kembali. Dan saat Vivian menaiki mobil itu, dia pun membaca surat undangan tersebut dari Edmund sehingga Stop! Je m'appelle Autrode. Don't do that. ya karena tidak suka kalau kacanya dipecahkan, akhirnya dia pun memindahkan Vivian ke bagasi agar tetap diam. So much better than all of them. I love this guy. That's a good girl. Good girl. Sedangkan Kate yang baru sampai di sana, dia pun disambut dengan ini. Karena hal itu, Edmund meminta maaf dan dia memberitahu kalau waktu kecil dia pernah bertemu dengan Bumblebee, di mana alasan Kate dibawa ke sini karena dia akan memberitahu kebenaran mengapa jimat itu memilihnya, dan Edmund pun senang karena akhirnya Vivian juga sampai di sana. But she does have a rather nice fight or flight response. Do not hit me again! She's very difficult! Setelah itu, Edmund menceritakan kalau dari semua orang terkenal dan pemimpin hebat yang pernah hidup di dunia, mereka tergabung dengan kelompok rahasia bernama Ordo Witwicken untuk satu tujuan, ialah melindungi sejarah para Transformers di bumi, di mana ayahnya Vivian adalah salah satu anggota di sini, dan juga Edmund memberitahu kalau Bee dulunya bergabung dengan satuan militer kejam untuk merubah alur peperangan. Dein Laden bitte? B. Yeah. He's so nice. Percival, Gawain, Tristan. Lalu katanya jimat itu akan memilih kesatria terakhir yang sepertinya adalah Kate, yang tentunya sangat kebingungan karena faktanya saat ini dia adalah buronan, dan saat Edmund memberitahu arti dari tulisan di meja itu yang intinya harus menjaga tongkat Merlin, Cogman pun langsung melakukan ini. They had their name for it. Dan Edmund menjelaskan kalau tongkat Merlin diwariskan oleh ras alien yang menyatu dengan DNA, dan tongkat itu dikubur bersama jasadnya Merlin yang sudah disembunyikan oleh kelompok ini selama ribuan tahun. Namun karena saat ini Megatron sedang mencarinya, Edmund meminta mereka berdua untuk segera mencarinya karena Vivian adalah keturunan terakhir dari penyihir Merlin yang dapat menggunakan tongkat tersebut, ditambah kalau saat ini planet Cybertron sedang menuju ke sini. And you're all that stand in its way. TRF, surround the castle and lock it down. Namun di luar, sayangnya anggota TRF berhasil menemukan lokasi kastil ini sehingga mereka pun langsung pergi.
I got him, boys! Hurry, move! Get us out of here, B. My weapon will stop the time! This way, hurry! Shotgun. I'll let him just hit the deck. TRF airship on the way. Dan saat di kota, mereka pun berpisah di mana Kate dibawa ke rumah Vivian untuk membantunya mencari petunjuk di ruangan kerja ayahnya, sedangkan Edmund dia dihubungi kembali oleh Simmons untuk segera pergi menuju ke perpustakaan. Just grab it. Hurry. Let's make this quick. This is exciting. Oh my god! It's like having Tarzan in the house. To be a Witwicken, you have to be a special person. Setelah di dalam, Simmons memandu Edmund untuk menuju rak buku itu, dan setelah ketemu, Simmons memberitahunya kalau Cybertron akan menyedot habis energi bumi, yang mana juga tertulis kalau tanduk itu akan melawan Dewi Gila bernama Quintessa, sehingga Simmons mengarahkan Edmund ke Stonehenge untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Feels nice. Sedangkan di rumah Vivian, akhirnya mereka pun menemukan lokasi dari tongkat itu yang ternyata disembunyikan ayahnya di dalam buku cerita. Namun karena lagi-lagi TRF menemukan lokasi mereka, akhirnya Kate dan Vivian pergi. Come on. Lalu Vivian memberitahu Edmund untuk menemuinya di Museum Angkatan Laut, di mana saat Hot Rod mengalihkan para polisi, B mendeteksi kalau Decepticon juga sedang mengejar mereka, sehingga Kate memperingatkan Vivian kalau saat ini situasinya akan menegangkan. This is where it gets intense. More intense. Good boy! Be head right, whole ass! You know, that's how you get to the big leagues. Oh, that hurt. Dan sesampainya di museum, Edmund langsung berteriak pada para pengunjung kalau di sini ada kebocoran gas agar mereka pergi. Di mana saat sudah sepi, Edmund memberitahu mereka untuk melanjutkan misi pencarian tongkat itu karena Edmund sudah tidak sanggup menjadi ksatria, sehingga dia mendoakan mereka agar berhasil. Oh, the old girl still got it. Good luck! Whoa. Lalu karena TRF tahu kalau Kate berada di dalam kapal selam, mereka pun berencana untuk menyusulnya ke dalam laut agar bisa mencegat mereka. Shots on our alien contact, bearing 150 range. Ace 1, go to the bay. Ace 1, go to the bay. Alright, let's move. DSP-2, stand up tail. Ditambah karena tidak mendapatkan jawaban dari kapalnya, Kate, akhirnya mereka pun langsung memberikan tembakan peringatan. Shots on our alien contact, going vertical. Brace for impact! John Sonar, he's going deep.
We're clear for now. Sedangkan Edmund dia menyelinap melalui jalan rahasia untuk masuk ke dalam kantor Perdana Menteri yang baru sambil mengancam penjaga di sana dengan jam Decepticon yang sangat mematikan. Dan saat situasi sudah tenang sebagai pemimpin anggota Witwicken, Edmund ingin meminta tolong agar dia mengarahkan semua militernya karena sebentar lagi dunia akan kiamat. The first to see this ship since the Dark Ages. Lalu di bawah laut, akhirnya mereka pun sampai di kapal alien yang sudah lama terbengkalai. Begitu juga dengan Lennox bersama timnya yang kaget karena kapal itu sangat besar. Lights down here. Tapi di tempat pembuangan mobil, mereka semua melihat kalau bulan tiba-tiba ada dua yang ternyata itu adalah planet Cybertron yang diduga oleh ilmuwan kalau planet itu sengaja mendekati bulan yang membuat semua orang panik karena dalam 2 jam lagi planet itu akan sampai di bumi. First impact will be Alpha Station. Lalu di kapal, saat Vivian dan Kate berjalan di sana, Vivian pun memuji kalau Kate sangat berani, namun yang mereka tidak tahu kalau TRF sedang mengikuti mereka. Dan juga astronot NASA melaporkan kalau saat ini planet Cybertron sudah masuk ke atmosfer mereka dan sebentar lagi satelit tersebut akan mengalami benturan. Hang on. Ya, akhirnya tangan Vivian tidak sengaja mengeluarkan makam Merlin yang ternyata berada di kapal alien sehingga mereka berdua pun langsung membukanya. Namun saat melihat kalau tongkat itu hanya kayu biasa, Kate pun marah dan melemparnya sambil mengajak Vivian untuk pergi mencari sesuatu yang lebih berguna di sekitar sini. Tapi sehingga saat TRF melihat robot itu, mereka pun langsung menyerangnya. Ya, selain tongkat itu berubah, kapal ini pun jadi bergerak di mana Lennox memaksanya untuk memberikan tongkat itu, namun Vivian mengancamnya balik kalau dia akan menjatuhkan tongkat tersebut jika Lennox berani menembaknya, dan tiba-tiba dan Kate pun kaget saat melihat Optimus bersikap berbeda dan sedang memaksa Vivian untuk menyerahkan tongkat itu, sehingga karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Vivian pun menurutinya. Sehingga Kate menyuruh Bee untuk mengikutinya karena mereka tahu kalau itu bukanlah Optimus yang sebenarnya, dan juga Kate menyuruh Vivian untuk kembali ke kapal selam karena dia bersama Lennox akan ikut mengejar Optimus. Looks like we have a surface. Air's gonna be on station 14 to 16. Dan sesampainya di sana, Optimus tidak mau mendengarkan Kate dan malah melanjutkan pertarungannya dengan Bumblebee, ditambah kalau kapal ini mulai bergerak ke atas. Stop! I am Bumblebee. Optimus. I would lay down my life for you. Ya, karena suara Bumblebee, pengaruh Quintessa pun jadi hilang dari Optimus yang membuat dia sangat menyesal, tapi tiba-tiba Megatron datang dan langsung mengambil tongkat itu.
Dan juga para kesatria yang menjaga tongkat tersebut langsung mengajar Optimus akibat dia memilih pihak penipu seperti Quintessa yang bukan penciptanya, sehingga saat Optimus akan dibunuh, tiba-tiba ya, para kesatria itu baru tahu kalau Kate adalah kesatria terakhir yang membuat mereka pun berhenti, dan Optimus meminta maaf karena dia sudah mengecewakannya beserta umat manusia. Namun Kate menegaskan kalau yang bisa memperbaiki situasi ini hanyalah Optimus, di mana akhirnya Optimus pun berjanji kalau dia tidak akan pernah mengkhianati bangsanya lagi. Lalu pihak militer diberikan koordinat oleh Optimus tempat ruangan Quintessa berada, sedangkan saat Ed Boon sampai di tempat yang diberitahu oleh Simmons, ternyata Megatron berada di sana, sehingga karena tidak ketahuan, dia pun mulai menyerang. I just found Optimus Prime! Dan setelah mereka berkumpul, Optimus memberitahu kalau di misi kali ini dia akan memimpin semua orang dan membawanya ke ruangan Quintessa untuk merebut tongkatnya, dan Vivian disuruh ikut karena hanya dialah yang bisa menggunakan tongkat itu. Sedangkan saat Cockman menemukan lokasi Edmund, dia pun hanya mengatakan kalau barusan dia sudah mendapatkan momennya, yang membuat Cockman mengatakan kalau dari semua keluarganya yang pernah dia layani, hanya Edmund lah yang paling keren. Dan saat Megatron mengembalikan tongkat itu, Quintessa memintanya untuk menghadang Vivian karena dia satu-satunya orang yang dapat menggagalkan rencana pemulihan planet Cybertron. Reborn! Get that ship clear of the cross zone now! Move to the Ospreys! Thing's gonna roll right over us! Move, move, move! To the Ospreys! Cities, millions will die. Target in sight. Lalu saat Kate kini berada di hadapan orang-orang yang selalu memburunya, dia pun memberitahu mereka kalau para Autobots tidak pernah kehilangan keyakinan pada manusia dan tidak seperti pemerintah yang membentuk tim TRF, sehingga Kate berterima kasih karena saat ini mereka mau membantu. We all go home. Lennox, your team. Dan saat mereka sudah dekat dengan lokasi, ternyata Isabella dan Squeaks ketahuan menyelinap, yang tentunya Isabella pun menyesal sudah ikut ke kapal ini. Push the target. All fast movers this. Lalu saat mereka keluar, ternyata Megatron dan pasukannya sudah menunggu mereka, sehingga pertempuran pun terjadi. Pinned down with a hound! We're pinned down!
Dan karena mereka tertahan oleh turret di sana, akhirnya Isabella meminta Squeaks untuk menyelinap dan menghancurkan senjata itu. Sedangkan ilmuwan NASA itu memberikan solusi untuk menghancurkan kabel bangunan di sana agar dapat menghantam ruangan Quintessa, sehingga Commander menyuruh Lennox untuk memberikan tanda target pada pesawat tempur dan setelahnya mereka disuruh untuk segera pergi. Good job, little Frank. On your cover, move. Did you forget? I am Optimus Prime. Ya, karena misil sudah ditembakkan, akhirnya mereka pun pergi dari sana. Namun saat Vivian melihat kalau para Autobot sedang menuju ke dalam ruangan itu dan membutuhkannya, akhirnya dia pun mengikuti mereka yang membuat Kate pun ikut mengejarnya. Vivian, get in here! Tapi dilaporkan kalau pemindahan energi itu masih tetap berjalan, yang artinya serangan barusan sia-sia. Lalu Vivian disuruh untuk segera mengambil tongkat itu karena para Autobots akan melindunginya. Megatron, kill her! Our planet! Maka dari itu, saat ini planet Cybertron sudah bersatu dengan bumi dan para Autobots akan tinggal di sana untuk memperbaiki planetnya. Lalu beberapa hari kemudian, di salah satu tempat tanduk itu terlihat seorang wanita yang melarang para peneliti untuk menyentuh tanduk tersebut, sehingga cerita pun tamat.